الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak pembacaan Al-Quran yang sudah dibacakan dengan merdu oleh Ustazah kita, Ustazah Nova Mursyidah. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak ya kajian tafsirnya. Bu, coba buka Qurannya dulu. Buka Qurannya. Ada yang bawa Quran enggak? Ayo. Dari handphone boleh dibuka. Ada aplikasi handphone ya. Yang ada kitab Qurannya boleh dibuka. Surahnya itu surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Al-Ahzab 37. Ada yang tadi sudah ikut, ada juga yang tadi dengerin, menyimak. Tapi menyimak saja insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Silakan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Junaidi. Silakan Ustadz Junaidi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'dah, yang kita muliakan ya para guru-guru kita semuanya yang hadir dan mobil khusus host kita Ustadz David dan Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat yang terkait dengan dibacakan oleh qari'ah kita yakni surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 ini berkaitan dengan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Mari sama-sama kita pahami, Allahu a'lamu bimuradih. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau mengatakan kepada orang yang telah Allah berikan nikmat. Yang dimaksud orang yang diberikan nikmat ini adalah putra angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Diberi nikmat Allah apa? Diberikan nikmat Allah, nikmat Islam. Ya, ayil Islam, bahkan nikmat yang lebih daripada itu dia diberikan nikmat oleh Allah bisa berdampingan terus dengan Rasulullah karena diambil anak angkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat luar biasa. Wa an'amta alaihi, dan yang engkau berikan nikmat
kepadanya juga wahai Muhammad. Yang dimaksud Rasul memberikan nikmat kepada Harisah ini adalah dimerdekakan, dan yang tadinya dari hamba sahaya, beliau dari kalangan jahiliyah oleh sebab korban peperangan kedua suku di Arab, maka Zaid ini menjadi terlunta-lunta, menjadi tawanan perang yang pada waktu itu umurnya baru 8 tahun, Bapak Ibu bayangkan. Korban dari keluarga, ya, yang akibat perang saudara, perang antar suku, jadilah dia tawanan perang. Kemudian dibebaskan. Kalau ceritanya sangat panjang, ya, dibebaskan oleh yakni keponakan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian itu sebelum menikah dengan Rasulullah. Inilah Allah bikin skenario yang begitu indah. Nah, ketika Rasulullah ini menikah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itulah kemudian Zaid bin Harisah ini dihadiahkan kepada Rasul, sehingga menjadi anak angkat atau menjadi adopsi Rasul ini. Itu pun nanti proses setelah dimerdekakan. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Rasul memberikan nikmat karena Rasul telah memerdekakan. Ya. Amsik alaika zaujaka. Ini berkaitan tentang ketika Zaid bin Harisah itu menemui Rasulullah oleh sebab ada permasalahan dalam keluarga, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dalam keluarga sering ada masalah enggak kira-kira? Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Kan namanya mengarungi bahtera rumah tangga, itu biasa dah. Ada namanya nanti karang-karang yang menghalangi kapal. Ada juga gelombang-gelombang, ada juga kadang-kadang angin puting beliung datang menghampiri. Itu dari eksternal. Atau bahkan dari kalangan internal. Mesinnya rusak, ya, arah kompasnya nggak pas sehingga kapalnya nyasar kemana-mana. Nah, kita ini hidup dalam rumah tangga itu seperti bahtera di lautan. Nah, ini satu ketika Zaid bin Harisah ini mengadu kepada Rasul, ya Rasul, aku ingin menceraikan istriku yang bernama Zainab binti Jahsh. Kata Nabi apa? Amsik alaika jaujak. Oh, jangan, pertahankan istrimu, pertahankan rumah tanggamu. Jadi seperti itu, makanya ini ucapan Nabi diabadikan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Ya, wattaqillaha, dan takutlah engkau kepada Allah. Ya, ini nasihat Rasulullah kepada siapa, Bu? Zaid bin Harithah, yakni anak angkat daripada Rasul. Nah, ini disuruh bertakwa kepada Allah. Tapi apa? Ternyata watukhfi fi nafsika. Muhammad, kamu itu menyembunyikan sesuatu dalam dirimu, kata Allah. Ya, mallahu mubdihi, apa-apa yang telah dinampakkan oleh Allah, kenapa kau sembunyikan? Karena apa? Ini unik ayat ini, Bapak Ibu. Sebetulnya ketika Zaid bin Harisah ini sowan ke Rasulullah, ingin istilahnya menceraikan istrinya, itu sebetulnya Rasul sudah mendapatkan wahyu. Sudah diatur skenarionya sedemikian rupa oleh Allah, bahwa nanti, wahai kamu Muhammad, itu nanti akan menikahi Zainab binti Jahsh. Jadi ini Rasul sudah tahu bahwa memang nanti bakalan diceraikan, walaupun Rasulullah sudah memberikan nasihat. Ya, ini amsik alaika jaujak. Ini unik ayat ini. Kenapa kamu tidak nyatakan saja langsung? Ya, kenapa kamu ini merasa apa? Dalam diri Rasul itu masih ada yang diumpetin, tidak disampaikan kepada Zaid. Nah, ini makanya di sini watashan nasa wallahu haqqu an tasyahu. Kalian justru takut kepada manusia, padahal Allah lah yang berhak lebih kau takuti. Artinya apa? Kalau Rasulullah menyampaikan langsung kepada Zaid bin Harisah, kan lucu. Misalkan nih, ya, ada orang datang ke rumah kita, Bapak Ibu. Dia konsultasi terkait rumah tangga. Ini bagaimana Pak ya kalau saya cerai ya istri saya? Padahal dia seneng. Ya udah cerai aja, nanti biar aku nikahin istrimu. Kira-kira kalau begitu lucu nggak Bapak Ibu?
Nah Rasulullah nggak ingin begitu, nggak ingin. Padahal Rasulullah sudah tahu mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nanti skenarionya itu begitu. Karena ayat ini terkait tentang pembatalan ya hukum-hukum yang terkait dengan adopsi anak di zaman jahili. Kalau di zaman jahili itu kan yang namanya mengadopsi anak, ya pokoknya anak itu sudah otomatis menjadi anak kandung, Bu. Bab terkait tentang wali, bab terkait tentang ahli waris, bab terkait tentang mahram, itu semuanya otomatis kalau di zaman jahiliyah. Maka Islam datang, Allah ingin memperbaikinya dan ingin mengatur sedemikian rupa. Makanya Rasulullah yang jadi percontohan nih, Rasul jadi percontohan. Biar nanti hukum sebelumnya batal, maka kamu harus melakukan ini wahai Muhammad. Ya, maka ketika memang seperti itu Rasul belum berani menyampaikan kepada manusia. Lah kan lucu, masa konsultasi ke saya, kemudian ya udah kalau memang mau kau cerai nanti akan aku nikahin. Kan nggak mungkin Rasulullah begitu ya. Ya, makanya disitulah ditegur oleh Allah. Kamu itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, kan begitu ya. Ya, padahal hakikatnya seperti itu. Allah ini tahu ya. Makanya ingin membatalkan hukum adopsi anak ya di zaman jahiliyah dengan seperti itu. Maka falamma qada Zaidun minha watara. Maka tatkala Zaid sudah tekad bulat, Bu, sudah tidak mencintai istrinya Zaid binti Zainab binti Jahash. Jadi istri Rasulullah itu ada berapa Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu dua, yang namanya Zainab itu dua. Yang satu itu Zainab binti Muzahim, yang kedua ini Zainab binti Jahash. Kalau Zainab binti Muzahim itu adalah istri daripada sang suami Abdullah bin Jahsy. Kalau ini Zainab binti Jahash ini adalah istri daripada Zaid bin Harisah. Jadi seperti itu. Makanya kemudian diberesinlah itu. Ya, makanya di sini bahasanya ya, falamma qada, ya, maka tatkala Zaidun itu sudah membereskannya minha dari istrinya watara, hajat semuanya diberesin. Dicintai sudah pernah dicintai, dinafkahi sudah pernah dinafkahi, dalam keluarga sudah pernah hidup, maka ingin diselesaikan. Maka di sini ya watara itu ay hajatan, semuanya sudah diberesin, termasuk adalah dicerai sesuai dengan tuntunan agama, ditalak secara agama. Nah selesai ketika sudah ditalak, maka selesailah namanya iddah. Iddah itu masa tunggu ya, dari seorang perempuan yang tercerai, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu, nah itulah kemudian Rasul menikahinya. Supaya apa? Supaya Rasulullah ini mendapatkan ya misi dari Allah membatalkan hukum-hukum di zaman jahiliyah. Maka dinikahilah itu ya, supaya apa? Supaya nanti seterusnya bahwa anak angkat ketika sudah tidak mencintai istrinya kemudian dicerai, itu bapak angkatnya itu halal untuk menikahinya dan itu diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi seperti itu ya, kurang lebih inti daripada ayat ke-37 surah Al-Ahzab. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi sudah paham ya Bu ya bahwa ayat ini mengambil sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan dijelaskan. Bahkan ini yang dikatakan oleh banyak orang-orang di luar agama Islam ya, yang mereka sangat terkagum-kagum dengan Islam, bahwa Islam ini benar-benar murni, bukan datang dari seorang Muhammad. Gitu. Ini benar-benar datang dari Allah. Kenapa? Karena bahkan Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah di dalam beberapa rujukan ya yang kita pahami oleh guru-guru kita. Kira-kira begitu. Itu dalam misalnya contohnya ini adalah misalnya kayak janganlah kau menyembunyikan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, banyak ya gitu. Tapi tetap kita yakin bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia dan insya Allah kemaksumannya tidak diragukan sama sekali. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu silakan yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Ibu Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Istiani dari Majelis Taklim MTIP Komplek Puspitek. Izin bertanya Ustadz, Tafadhol. dalam hal kita mengadopsi anak, anak itu berhak menerima harta waris kita atau tidak? Apabila berhak mendapatkan, berapa besarnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Ya. Ibu, namanya siapa? Istiani. Istiani. Ya. Suaranya kok gemeter banget sih kayaknya. Karena di depan Mas David Iya. Bisa aja Ibu. jadi gemeteran. Jadi pertanyaannya, anak angkat itu dapat waris atau enggak gitu ya Bu ya? Ya, kalaupun dapat kira-kira berapa besarnya gitu, maksimum boleh berapa? Silakan Ustaz Fadl. Baik, terima kasih Ibu Istiani. Anak angkat atau adopsi ya, dalam hukum fikih itu tidak mendapatkan harta warisan dari bapak angkatnya. Ya, sekalipun dia ini mohon maaf sudah menjadi mahram birrodo'ah. Sudah menjadi mahram oleh sebab dia dari kecil misalkan disusuin. Ya kan di dalam penyusuan ini kalau lebih daripada 5 kenyotan, apa itu kenyotan apa itu? 5 apa namanya apa Bu? 5 Ya susuan pokoknya 5 lah Ustaz. isapan. Ya. Ya kalau menurut madhab Imam Syafi'i sama, ya ini jangan ngeres dulu Pak. Ini memang begitu harus dijelaskan ya Ustadz David ya, mohon maaf. Betul. Jadi biar paham, Iya. jadi nanti jangan baru 1 isapan itu belum. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Iya. Tapi menurut madhab Maliki itu sudah mahram birrodo'ah oleh sebab susuan. Itu pun tidak mendapatkan warisan. Nah bagaimana caranya mendapatkan warisan? Maka diatur dengan cara memberikan wasiat. Wasiat. Ya, tulis wasiat. Boleh nanti ketika wafat, boleh ya nanti biar tahu. Ya saudara-saudara dari ayahnya angkat, dari ibu angkatnya biar tahu. Oh ternyata ketika meninggal dia sudah wasiat. Cuman wasiat ini di dalam hukum waris tidak boleh melebihi 1/3 dari harta. Oh. Ya kan begitu. Iya. Kalau nggak punya anak, bapak yang seorang suami yang meninggal, berarti istrinya mendapatkan 1/4 karena nggak punya anak dari semua harta tinggalan. Tapi kalau yang meninggal istri, maka bapak ini suaminya mendapatkan berapa Bu? 1/2 daripada harta peninggalan. Ini yang rata-rata kan setelah istri meninggal kabur, kawin. Padahal harus dibagi dulu warisannya. Ya, dibagi dulu baru silahkan mau kawin lagi nggak apa-apa. Jadi anak ya hasil adopsi tidak mendapatkan harta warisan kecuali wasiat. Ya, terima kasih. Barang itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Baik Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi wasiat itu perlu dikasih tahu enggak sebelum meninggal? Soalnya kadang-kala suka banyak jadi masalah ya. Kok tiba-tiba ada wasiat, ibu nggak pernah ngomong sama saya gitu. Harus nggak kita orang tua misalnya punya anak angkat, kita punya juga anak kandung, Ya. kita memberitahu kepada anak-anak kita sebelum kita wafat bahwa kita akan memberikan wasiat kepada anak angkat kita. Wasiat itu boleh disaksikan, ada saksi dan itu yang terkuat seperti itu dan dicatat. Oh. Yang penting dicatat. Kalau hanya ucapan, terus ketika ucapan itu tidak dicatat, apalagi tidak ada saksi, maka ini menjadi polemik nanti. Ya. Di pengadilan agama pun begitu. Oh nggak ada buktinya, mana buktinya? Betul. Ya, secara tertulis, ada saksinya ditulis, di atas materi ditandatangani bahwa ini wasiat saya atas nama yang memberikan wasiat. Ya, boleh silahkan seperti itu, tapi tidak melebihi 1/3 daripada harta tinggalan atau tirkah namanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya jelasnya harus dipotong hutang-hutang dulu ya Ibu ya, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita semakin menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum.